Firman Tuhan berkata, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Haleluya, sampai tiba waktumu. Sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Oh, tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Ku mau Bapa temukan diriku menjadi pribadi katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Oh, ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Katakan ku mau Bapa temukan diriku
sekali lagi menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepada-Mu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita di hadapan Bapa di sorga. Arahkanlah hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah Bapa di sorga saja, supaya ketika kita ada di dalam saat teduh saat ini, kita mau berdiam diri menanti-nantikan Bapa berbicara. Mari kita berdoa. Yang Maha Kudus, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, setiap kami duduk diam di hadapan-Mu saat ini ya Bapa, kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Kami mau menanti-nantikan Bapa menyampaikan isi hati Bapa kepada kami, tentu lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan berkenan mengurapi setiap kami, memberikan kami hikmat pengertian agar apapun yang kami dengar, kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Lalu kami mau hidup seturut firman-Mu. Kami mau berjuang untuk tetap tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Ya Bapa yang Maha Kudus, maafkan ketidaktepatan hidup kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami yang seringkali kami berbuat melawan kehendak Bapa. Kiranya Bapa berkenan menguduskan setiap kami supaya saat ini kami semua tetap ada dalam kesucian kekudusan Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Jangan ada satu perkataan yang keluar dari lidah bibir mulut hamba kalau itu bukan perkataan yang berasal daripada Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur. Karena ada begitu banyak aktivitas hidup yang kita lakukan setiap hari dalam berbagai pekerjaan yang merupakan rutinitas kehidupan yang kita jalani. Hal itu seringkali membuat kita hampir-hampir tidak pernah mengambil waktu yang khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan, memperkarakan keadaan hidup kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita mau jujur, di dalam setiap hari-hari hidup yang kita jalani, hampir-hampir kita tidak pernah mau duduk diam di kaki Tuhan, lalu memperkarakan kehidupan kita di hadapan Tuhan, mengoreksi diri kita apakah keadaan hidup kita sudah benar-benar seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki atau belum. Kita hampir-hampir tidak pernah melakukan ini, saudaraku. Kita hampir-hampir tidak pernah mau serius mengoreksi keadaan diri kita sendiri. Bahkan saya selalu katakan, kita tidak pernah mau mencurigai seluruh tindakan kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Saudaraku, kita harus serius memperkarakan akan hal ini. Ya, kenapa? Karena jangan sampai ketika kita menutup mata atau jangan sampai ketika kita berada di balik kematian, ternyata Bapa di sorga tidak menemukan kita sebagai pribadi yang berkenan di hadapannya. Pada akhirnya, Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus akan berterus terang di hadapan pengadilannya dan akan berkata,
Ia tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Saudaraku, ini satu kengerian yang sangat luar biasa. Ini kengerian yang sangat luar biasa yang harus membuat kita benar-benar gentar. Karena tidak ada satu malapetaka yang lebih hebat yang akan membuat penderitaan itu tidak pernah berakhir. Ketika Allah Bapa di sorga berterus terang tidak pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa saya mau mengajak kita semua, ya, untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Saya terus memeriksa diri, mengoreksi diri, apa yang perlu diperbaiki dari hari lepas hari. Saya mengajak saudara juga untuk terus memeriksa diri, mengoreksi diri di dalam setiap tindakan hidup kita. Apakah hidup kita itu sudah benar-benar seperti yang Bapa kehendaki, sudah benar-benar seperti anak Allah yang sah, yang diakui atau belum? Dan kita harus melihat ini sebagai sebuah ancaman yang serius bagi kehidupan kita di kekekalan nanti. Sebab kengerian yang paling dahsyat itu, saudaraku, adalah ketika kita terpisah dari hadirat Tuhan atau terpisah dari Allah Bapa di sorga. Ini sebuah kengerian yang sangat dahsyat yang tidak terkatakan, saudaraku. Kita harus selalu ingat bahwa apa yang firman Tuhan katakan itu adalah ya dan amin. Artinya firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Sekali lagi, setiap kebenaran firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Saya mengajak kita semua untuk memperkarakan akan keadaan hidup kita masing-masing, karena firman Tuhan sendiri berkata, kalau kita melihat di dalam Matius pasal 22, ayatnya yang ke-14, ya. Mari kita baca. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, saudaraku, dikatakan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sebagai orang percaya kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita semua dipanggil. Nah, persoalannya adalah apakah kita mau meresponi panggilan Tuhan ini dengan serius atau tidak? Apakah kita mau meresponi panggilan Tuhan ini dengan cara meninggalkan kehidupan kita yang lama atau tidak? Apakah kita mau meninggalkan persahabatan kita dengan dunia atau tidak? Apakah kita mau meninggalkan percintaan kita dengan dunia atau tidak? Apakah kita mau melepaskan seluruh kesenangan-kesenangan hidup dunia yang kita nikmati saat ini atau tidak? Ini yang harus kita persoalkan. Sebab kalau firman Tuhan katakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih, itu artinya tidak semua orang yang dipanggil meresponi panggilan Allah dengan benar. Tentu panggilan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, di sini kita harus mengerti bahwa di dalam Kristus kita dipanggil, tidak ada tujuan lain supaya kita pun memiliki kehidupan yang sama seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita dipanggil itu supaya kita memiliki hidup sama seperti Kristus. Artinya kita dipanggil supaya di dalam Kristus kita tetap hidup di dalam kesucian, kita tetap hidup di dalam kekudusan, kita tetap hidup di dalam kebenaran. Kita tidak hidup lagi melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Bapa, atau melakukan segala sesuatu yang cemar di hadapan Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa firman Tuhan katakan 1 Tesalonika pasal yang keempat, ya, 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus.
Itulah sebabnya saya katakan di awal tadi, mari kita periksa diri kita masing-masing, kita koreksi keadaan hidup kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah atau belum? Ingat, panggilan kita di dalam Kristus itu adalah supaya kita memiliki hidup sama seperti Kristus. Hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Bukan hidup di dalam kecemaran. Firman Tuhan katakan apa tadi? Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau kita sudah mengerti, kita dipanggil di dalam Kristus supaya kita bisa memiliki hidup yang berkualitas. Artinya hidup yang sama seperti Kristus, ya. Hidup di dalam ketaatan. Hidup di dalam penundukan diri kepada Bapa di sorga secara total. Secara total. Hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Allah Bapa di sorga dan tidak ada yang lain. Termasuk di dalamnya, saudaraku, tidak ada lagi kesenangan-kesenangan diri yang ingin dinikmati. Kesenangan-kesenangan hidup dunia yang ingin dinikmati tidak ada lagi. Kristus hidup hanya untuk menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga. Saudaraku, jika demikian, bagaimana kalau saat ini ketika kita memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, kita belum hidup sama seperti Kristus? Saya mau katakan dengan jujur, kalau keadaan hidup kita seperti itu artinya kita sedang menolak Allah. Kita sedang menolak Allah. Dengan kata lain, kita sedang menolak keselamatan di dalam Kristus. Mari kita baca kembali 1 Tesalonika pasal yang keempat tadi. Lalu kita baca ayat 7 dan ayatnya yang ke-8, ya. Tadi kita sudah baca ayatnya yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Perhatikan itu. Lalu kita baca ayat yang ke-8. Perhatikan ini, saudaraku. Karena itu, siapa yang menolak ini? Artinya dengan kata lain, siapa yang menolak untuk hidup di dalam kesucian, kekudusan, kebenaran Allah, maka sebenarnya ia sedang memberontak kepada Allah. Karena firman Tuhan katakan begini, secara lengkapnya kita baca, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Saudaraku, perhatikan itu. Jadi kalau di dalam Kristus kita tahu kita dipanggil untuk hidup benar, hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, hidup sama seperti Kristus telah hidup, lalu kita tidak mau hidup dengan cara hidup demikian, maka sebenarnya kita sedang menolak Allah. Menolak Allah berarti kita juga menolak diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Menolak diselamatkan di dalam Kristus Yesus, dengan kata lain, itu berarti kita sendiri yang memilih untuk terpisah dari Allah. Kita sendiri yang memilih untuk terbuang ke dalam kebinasaan kekal, terbuang ke dalam kengerian yang sangat dahsyat, terbuang ke dalam api neraka, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita harus memperkarakan akan hal ini dengan serius. Kita harus mempersoalkan akan hal ini. Apakah kehidupan kita saat ini sudah benar-benar berkenan di hadapan Allah atau belum? Apakah kita sudah layak menjadi anak-anak Allah atau belum? Saudara, saya katakan hal ini bukan tanpa alasan, tetapi ingat baik, Allah Bapa di sorga tidak akan pernah membiarkan setiap orang yang tidak dijumpai ada di dalam kekudusannya, atau tidak dijumpai keadaannya benar-benar layak di hadapan Bapa, boleh diterima di dalam kerajaan Bapa di sorga. Tidak akan mungkin. Kenapa saya katakan demikian? Ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, karena tidak lagi ada di dalam kesucian kekudusan Allah, Allah mengusir mereka. Bukan karena Allah tidak mengasihani mereka,
Tetapi karena keadaan mereka saat itu sudah tidak lagi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga, sudah tidak lagi serupa segambar dengan Allah, sudah tidak lagi sepikiran seperasaan dengan Allah. Artinya tidak ada lagi dalam kesucian kekudusan Allah. Maka Allah harus mengusir mereka. Begitupun ketika nanti setiap orang akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Artinya kita semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan kalau ternyata yang Allah Bapa di sorga jumpai, kita tidak serupa dengan Kristus, maaf, kita harus terbuang dari hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat saudaraku, kalau hal itu sampai terjadi, bukan karena Allah tidak lagi memiliki belas kasihan, bukan karena Allah tidak lagi memiliki kasih, tetapi di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga tidak boleh ada sesuatu yang najis yang masuk ke dalamnya. Jadi kalau Bapa menjumpai kita tidak hidup di dalam kekudusannya, sama seperti keadaan hidupnya yang kudus, yang agung, yang mulia, maka Bapa harus tetap taat kepada hakikatnya sebagai Allah yang adil, yaitu memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kesalahan. Dan saya harus katakan kepada kita semua sekarang, kalau kita tidak menyadari akan hal ini dan baru nanti di balik kematian kita menyesali semua itu, saya mau katakan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk merubah diri, saudaraku. Oleh sebab itu kalau kita tahu firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus, maka mari kita berjuang untuk hidup di dalam kekudusan Allah. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Dan ingat sekali lagi, saya ulangi, kalau kita menolak ini, berarti kita menolak Allah. Dan kalau Allah menjumpai kita tidak ada dalam kekudusannya, maka kehidupan seperti itu merupakan kenajisan di mata Allah. Dan tidak ada sesuatu yang najis yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 21, kalau kita membaca ayatnya yang ke-27, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudaraku, jadi di sini kita bisa mengerti bahwa Allah itu memang penuh dengan kasih, panjang sabar, tetapi Allah itu tidak bisa melanggar hakikatnya sebagai Allah yang adil. Karena Dia Allah yang kudus, maka yang Dia inginkan semua orang yang dipanggil oleh Dia di dalam Kristus Yesus harus juga memiliki kehidupan yang kudus sama seperti Dia. Standarnya adalah kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa kalau kita baca lagi firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, sudah seringkali kita baca ayat ini, tetapi mari kita baca lagi ya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan apa? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah panggilan kita, saudaraku, sebagai orang percaya. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau saat ini kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak hidup sama seperti Kristus, tidak hidup di dalam ketaatan, tidak hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga, tidak hidup di dalam penundukan diri penuh terhadap kehendak Allah Bapa di sorga, maka kita tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus. Tidak menjadi serupa dengan Kristus berarti kita juga tidak bisa mencapai kesempurnaan hidup seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Padahal firman Tuhan katakan apa? Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Inilah yang menjadi perjuangan terberat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudaraku. Tidak ada perjuangan hidup yang lebih berat daripada ini. Jadi sekali lagi ingat baik, kita dipanggil oleh Allah di dalam Kristus Yesus
supaya kita memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus. Jika tidak, maka maaf, sekali lagi saya harus katakan, Allah tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya yang sah. Dan tentu kita tidak akan pernah diizinkan untuk masuk di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Jadi kalau saat ini kita menyadari, kita hidup sebagai orang percaya, sadarlah bahwa kita terpanggil untuk hidup dalam kesucian kekudusan Allah, dalam kebenaran Allah. Karena untuk itulah kita dipanggil, bukan untuk melakukan segala sesuatu yang cemar, tetapi hidup di dalam kekudusan Allah, supaya seluruh hidup kita memuliakan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Bapa dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.